hari ini spesial karena kita akan nge-review atau memberikan fakta-fakta menarik tentang film The East tahun 2020. Ini salah satu film perang dengan treatment yang menarik, yang berbeda karena nggak terlalu banyak adegan tembak-tembakan, tapi kita masih bisa enjoy nontonnya. Dan ini adalah salah satu film yang mungkin oke banget ditonton ya di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan kita, karena film The East ini adalah mengambil kejadian di mana kekejaman Belanda di Indonesia gitu. Tapi ini adalah film Belanda mungkin ya. Mungkin untuk sinopsisnya itu, selama perang kemerdekaan Indonesia usai perang dunia kedua, seorang tentara Belanda ini masih muda banget, dia tentara baru bergabung dengan unit elit yang dipimpin oleh seorang kapten misterius yang dikenal sebagai The Turk. Ketika pertempuran semakin intensif, prajurit ini tuh mulai mendapati dirinya mempertanyakan keputusan-keputusan yang dilakukan sama komandannya ini tuh bener apa enggak sih gitu. Kok dia ngerasa salah sih. Dan ini disutradarain sama Jim Taihutu. Dia itu by the way kakeknya keturunan Indonesia, Maluku. Gue baca dia udah ngembangin film inilah ya. Katanya udah 10 tahun. Merasa kalau apa yang ada di sejarah tuh belum sepenuhnya diceritain gitulah. Ada hal-hal yang belum diungkit gitu di buku sejarah. Jujur gue maksudnya ya Belanda kejam, tapi ternyata ada beberapa tentara lah, mungkin gak semua kejam gitu. Ada yang dia tuh ngerasa salah nih yang dilakuin gitu loh. Gitu. Dan kita ngelihat juga sudut pandang dari orang-orang Indonesia saat itu, di tahun itu, gimana cara mereka, ada rebelsnya ya, orang-orang yang menentangnya demi kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu gila, totally bahasa Belanda ya, ya kan, tapi campuran ada orang Indonesia juga. Jadi gue ngerasa nonton kayak ya film luar, rasa luar tapi ada ya lokalnya gitu. Ya, dan Belandanya juga di sini kan dibikinnya dia bisa bahasa Indonesia juga. Keren juga sih. Itu menarik sih. Bahasanya fasih juga, mantep juga sih, aktor-aktornya pelajarin. Gue suka nih sama karakter-karakter di sini. Dan mungkin ya gue mau informasi nih, kalau buat lo yang pengen nonton, bisa nonton di Mola gitu. Kalian tinggal berlangganan aja lah sebulan gitu, udah bisa nonton film The East ini. Lagian di sana juga banyak film sama series menarik juga sih. Iya, awalnya tuh agak lama gitu kan. Yes, ke lama. inti ceritanya. Inti ceritanya kan ketika dia mempertanyakan komandannya itu kan. Yes. Cuma ketemu komandannya itu lama kan tuh. Tapi ketika dia udah ketemu komandan, baru tuh di situ kerasa goyahnya si Johan sih, si karakternya si Johan itu yang keren ya, perubahannya dia ya. Iya. Kalau gue sih yang paling gue suka dari film ini tuh salah satunya adalah desain produksinya. Gue yang nonton tuh bisa ngerasain di tahun itu tuh semencekam apa, Belanda tuh kejam itu kayak gimana, orang-orang di desa itu ketakutannya. Kita nggak pernah ngalamin itu ya, cuma ngeliat foto-foto, tapi ketika ngeliat itu tuh kayak kerasa beneran di situ gitu loh. Yes. Meskipun kita cuma ngeliatnya dari foto, tapi ketika ngeliat The East, wah keren juga sih. Kayak dari rumahnya kan masih kayak pakai apa, bambu-bambu gitu. Iya, bambu-bambu gitu. Dan tapi mungkin satu yang gue bingung, ketika di syuting di Belanda itu, Belanda tahun itu gimana ya dia? Yang kastil-kastil gitu dia ke Belanda dan disetting kayak Indonesia gitulah, diubah jadi Indonesia. Oh, karena dia ada syuting di beberapa yang tempat gitu. nih. Ada yang di Indonesia, ada yang di Belanda. Yes. Itu dia syuting di, kalau nggak salah tuh salah satunya tuh ada di Pacitan. Belanda emang menjajah gitu ya. Belanda menjajah, tapi di situ tuh diperlihatkan juga kehidupan normal gitu, kayak biasa tuh ada orang jual beli, perdagangan gitu. Yeah. Terus ada tari-tarian ditonjolin di sini gitu. Jadi budaya Indonesia itu kental banget sih sebenarnya di sini. Yang ada gue suka. pasar malam juga. Ada pasar malam gitu ya. Itu kocak sih, itu keren sih. Dan di sini juga ngelibatin artis-artis atau aktor dari Indonesia sendiri. Ada Lukman Sardi. Mantap juga sih gue mikirin castingnya, orang Indonesia sebanyak itu aja. Dan maksudnya nggak ada yang aneh gitu loh. Biasanya ya. Maksudnya kan itu kan pasti aktor-aktor nggak terkenal kan. Iyalah. Kayak aktor cere gitu dong. Tapi ya actingnya bagus juga. Ketika yang dipanggil sama komandannya tuh suruh maju. Terus pada ketakutan gitu kan. Oh iya, sampai kesandung-kesandung. Itu salah satu yang keren sih. Terus juga kan susah ya acting, kayak misalkan lu pura-pura ditembak terus mati. Itu keren juga anjing. Matinya bagus-bagus. Itu terlepas dari yang tadi tembak-tembakan ya, dia ini nggak terlalu banyak aksi sebenarnya. Tapi ketika ada adegan tembak menembak, gore-nya tuh menurut gua nggak nanggung. Lebih realistis sih sebenarnya. Iya. Mungkin bukan perang yang hero gitu kan, kayak yang di film-film Amerika yang benar-benar nyerbu ini, tapi kelihatan kejamnya sih. Orang-orang yang pengen mempertahankan kemerdekaan Indonesia tuh namanya dipanggil satu-satu dan ditembak. Si komandannya tuh seingat gue dia bilangnya nuduhnya mereka itu kriminal tanpa alasan yang jelas. Iya. Si Johan tuh kayak nggak tahu gitu loh, kenapa orang-orang ini dibunuh. Tanpa pertanyaan, tanpa apa-apa, pokoknya langsung ditembak aja. Nah dari situ tuh si Johan mulai mempertanyakan, ini sebenarnya komandan gue bener apa enggak sih. Di awal yang lama itu sebenarnya gue ngerti juga sih, dia ngejelasin karakter si Johan sih ketika yang dia datang terus ngasih anak kecil biskuit. Mungkin itu ngebedain dia dari prajurit yang lain kan. Iya, benar-benar. Kalau prajurit ini kayak punya hati itulah seenggaknya.
Makanya ya cocok sih pas dia nentang si komandannya, cocok sama karakter si Yohan sendiri. Scene yang gue suka sih ketika dia ngelawan komandannya sih. Si orang yang dipanggil tuh dia bilang kan, enggak itu bukan saya, terus Yohan, kita harus lidikin ini, dia bilang gitu. Nggak kebiasaan orang Indonesia tuh emang. Ya kan, yang nyontek siapa? Faris, enggak Faris. Ini namanya Faris gitu. Indonesia tuh kayak gitu tuh. Saya dijebak. Itu si Yohannya keren sih. Kita harus selidikin ini, Pak. Saya minta izin untuk menyelidiki ini. Terus sampai dilindungin kan orangnya. Itu keren si Yohan. Ini balik lagi ke karakter development ya, adalah backgroundnya dia tuh yang ternyata bapaknya itu adalah anggota Nazi dulunya. Iya, benar. Gitu. Tapi dia tuh nggak berperilaku seperti Nazi sebenarnya. Maksudnya bener-bener beda, tapi pas ketahuan kebongkar semuanya langsung deh tuh. Even prajurit Belandanya sendiri pun kayak pengen ngebunuh dia juga. Gue nggak nyangka film perang yang flow-nya kayak gini aja, flow-nya datar, yang menurut gue salah satu flow yang datar, flat gitu aja, pelan gitu naik ke klimaks itu pelan. Tapi di endingnya ternyata ada twist. Gila, ternyata satu karakter ini di treatnya tuh tidak berakhir sepenuhnya baik gitu loh. Tahu gue kan si karakternya si Turk itu Weslinger apa siapa, katanya itu emang terkenal kejam gitu loh di zaman penjajahan Belanda sama Indonesia. Kayak suka bunuh-bunuhin rebel-rebel Indonesia gitu. Kalau dia aslinya setahu gue si Raymond itu matinya serangan jantung. Oke. Tapi mungkin di sini fiksinya si Raymondnya matinya karena balas dendamnya si itu ya. Kalau balas dendam Yohan ya. Iya, oke. Yes. Oh, jadi ini salah satu karakter utama yang kejam tapi ceritanya dibuat fiksi lah ya. Apalagi yang terakhirnya juga ngeri sih sebenarnya. Ketika dia udah dianggap sebagai traitor tuh. Oh iya, itu gue suka. Itu favorit scenes gue. Dimana lu cabut 15 menit, kalau lu masih ada di sini gue ketemu lu, gue bunuh gitu. Gila, itu keren sih. Nah itu baru tuh adegan actionnya tuh di situ tuh menurut gue. Mungkin untuk scoringnya dari gue tuh ya 7/5/10 lah. Dari lu berapa? Gue 7 seru sih. Seru ya, maksudnya untuk jadi genre yang baru aja sih untuk film perang juga ya. Buat kalian yang pengen nonton mungkin bisa langsung aja nonton di Mola ya. Berlangganan sebulan udah bisa langsung nonton The Is juga gitu. Dan jangan lupa follow sosial medianya Cinecrip. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen. Kalau kalian udah nonton atau kalian belum nonton, bisa tulislah di kolom komentar review apa lagi. Kayak gitu. Mungkin segitu aja dari gue dan Faris gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.